Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo, kembali bertemu dengan saya dalam channel kesayangan kita semua, Abang Willy. Berbagi itu pintar. Ya, kali ini saya akan membagikan pengalaman saya mengenai kegiatan program guru belajar dan berbagi seri pendidikan inklusif. Tetapi sebelumnya saya mohon Bapak Ibu semua untuk kerelaannya mensubscribe channel ini supaya Bapak Ibu tidak tertinggal oleh video-video saya yang lainnya. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan program guru belajar dan berbagi seri pendidikan inklusif, Bapak Ibu bisa masuk ke ayugurubelajar.kemdikbud.go.id/seri inklusif, atau Bapak Ibu bisa ketikkan di Google guru belajar seri inklusif, nanti akan muncul. Jadi klik aja yang paling atas. Nah, apa sih program guru belajar dan berbagi seri pendidikan inklusif itu? Ya, program guru belajar dan berbagi seri pendidikan inklusif adalah salah satu upaya peningkatan kompetensi guru dalam memahami keberagaman peserta didik serta meningkatkan kemampuan guru dalam mengadaptasi kurikulum sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, ini dia. Apa itu program guru belajar dan berbagi seri pendidikan inklusif? Yaitu program yang dirancang untuk menjawab tantangan guru di sekolah reguler atau sekolah penyelenggara pendidikan inklusif agar mampu melayani keberagaman peserta didik di kelasnya. Jadi tujuannya adalah ada 3. Jadi kegiatan ini punya tujuan meningkatkan pengetahuan guru tentang konsep keberagaman peserta didik, konsep dasar pendidikan inklusif, dan sistem layanan pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Meningkatkan dan memberikan pengalaman langsung kepada guru untuk melakukan identifikasi, menyusun asesmen dan planning matrix, serta membuat program pembelajaran individual atau PPI. Yang terakhir, memberikan pengalaman kepada guru dalam mengikuti kegiatan BIMTEK dan pelatihan secara daring. Jadi di sini lebih ke pelayanan pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus gitu ya. Kita dapat ilmunya. Nah, siapa sih yang bisa menjadi peserta program guru belajar dan berbagi seri pendidikan inklusif? Tentu saja semua guru, baik PAUD, TK, TKLB, SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, ataupun SMK. Kepala sekolah boleh, pengawas sekolah dipersilahkan, tenaga administrasi sekolah boleh. Tapi tentu saja harus punya akun SIM PKB dan tidak terdaftar sebagai peserta BIMTEK daring pemenuhan GPK. Tapi ada bedanya Bapak Ibu, pengalaman bahwa kalau untuk kepala sekolah atau pengawas sekolah itu hanya bisa di tahap 1, yaitu pada tahap BIMTEK. Nah, ini dia maksud saya. Jadi Bapak Ibu pertama mengikuti adalah pada tahap 1 atau tahap BIMTEK. Jadi pesertanya tadi bisa mengikut dan tidak terdaftar sebagai peserta BIMTEK daring pemenuhan GPK. Kalau sudah lulus, Bapak Ibu masih bisa berlanjut ke tahap 2, yaitu pelatihan. Tunggu dulu, Bapak Ibu kalau sudah lulus dan punya nilai sesuai di atas KKM-nya 70, ada ujian akhirnya loh ya. Jadi nggak hanya belajar, tapi ada ujiannya juga. Belajar tapi tenang saja, ada latihan-latihannya kok. Nah, setelah belajar, ujian lulus, maka Bapak Ibu berhak mendapatkan sertifikat nasional, tingkat nasional dengan angka 32 jam pelajaran, nilai 32 JP. Nah, kalau sudah lulus, Bapak Ibu bisa lanjut ke tahap 2, yaitu pelatihan. Siapa pesertanya? Tentu saja guru, tutor, ya semua guru tadi, tutor paket dan telah menyelesaikan tahap 1 BIMTEK dengan nilai minimal 70, tuh kan. Jadi kepala sekolah, pengawas, dan tenaga administrasinya tidak bisa lanjut ke tahap pelatihan. Jadi di tahap berikutnya itu hanya guru maupun tutor saja yang diperbolehkan. Nah, kalau sudah lulus di tahap pelatihan ngapain lagi? Tentu saja Bapak Ibu berhak lagi-lagi punya sertifikat level nasional dengan nilai 32 JP. Kalau sudah, Bapak Ibu bisa lanjut ke tahap 3, yaitu micro learning. Yaitu adalah peserta yang sudah menyelesaikan tahap 2 pelatihan. Di sini dapat 32 JP. Nah, micro learning nanti Bapak Ibu diminta untuk mempelajari dalam LMS, itu pendalaman materi lagi dan bisa juga
mendownloadnya dan mempelajarinya melalui aplikasi di HP Bapak Ibu semua. Nah, kalau sudah belajar semua, masa ya ilmunya cuma untuk sendiri? Tentu saja kita semua diharapkan dapat melakukan ke tahap 4, yaitu melakukan pengimbasan. Kita dianggap sudah bisa, sudah mampu, sudah punya ilmu mengenai kegiatan seri pendidikan inklusif. Maka Bapak Ibu diharapkan untuk melakukan pengimbasan, tentu saja di instansi tempat kita bekerja, misalnya sekolah kita. Ya, tentu saja adalah peserta yang sudah mengakses microlearning. Nih, jadwal pelaksanaannya ya. Jadi Bapak Ibu bisa mendaftar dengan di angkatan 1, angkatan 2, angkatan 3, seterusnya. Silakan Bapak Ibu pilih mana yang Bapak Ibu kehendaki. Misalnya Bapak Ibu lagi santai nih di sini, atau Bapak Ibu pengennya daftar di tanggal-tanggal segini, silakan gitu ya. Silakan. Ini pendaftarannya. Kemudian pelaksanaan BIMTEK-nya, ini tanggal pendaftaran, BIMTEK-nya di tanggal yang berbeda tentu saja. Nih, jadi Bapak Ibu bisa mengira-ngira waktu mana yang Bapak Ibu inginkan, bisa pilih. Itu ya. Kemudian nanti kalau pengalaman saya kemarin saya ngambil di angkatan 1, kalau sudah lulus angkatan 1 maka kita secara otomatis berhak untuk lanjut ke angkatan berikutnya, yaitu di angkatan 1 di pelatihan, BIMTEK pelatihan gitu. Jadi otomatis. Kemudian microlearning bareng-bareng dan pengimbasan juga jadwalnya sama ya. Nah, kemudian ini saya ada tab lain yaitu polanya. Ini apa serunya belajar bersama di guru belajar berbagi seri pendidikan inklusif, yaitu berkesinambungan. Apa maksudnya kesinambungan antara tahapan pemahaman konsep melalui pendekatan modular BIMTEK dengan tahapan penguasaan yang menekankan pada keterampilan pelatihan. Jadi kalau BIMTEK itu bisa saya katakan belajar mandiri, belajar ada modulnya, ada video yang menarik, pengalaman-pengalaman kawan-kawan yang sudah melakukan kegiatan pendidikan inklusif. Nah, sedang di tahap kedua kita sudah di level keterampilan. Jadi kita di sana sudah membuat misalnya rencana, buat PPI dan lain sebagainya, dan cara mendiagnosa, mengasesmen, mengidentifikasi. Di situ kita ditekankan untuk mulai praktek. Nah, kemudian lebih konsisten. Apa maksudnya? Mendorong peserta melakukan pembelajaran mandiri secara konsisten dan terukur serta memenuhi kaidah akademik. Setiap tahapan pembelajaran disetting per hari dengan ekuivalensi 4 JP per hari. Nah, ini dia yang berbeda dari seri-seri yang lainnya. Jadi, kegiatan pendidikan inklusif yang ini itu dibagi. Jadi, misalnya dibagi 7 hari. Jadi, modul pertama sampai modul keberapa nanti kita baru bisa buka di hari pertama. Hari kedua ada yang bisa kita buka, hari ketiga akan terbuka, hari keempat dan seterusnya. Jadi materinya enggak di hari pertama kita bisa buka semuanya, enggak, tapi kita akan diajarkan untuk lebih konsisten. Oh, segini dulu. Kemudian besok belajar yang berikutnya, besoknya belajar berikutnya. Menurut saya ini sangat-sangat bermanfaat supaya kita lebih dalam memahami materi yang diberikan. Kemudian lebih kolaboratif. Apa maksudnya? Peserta dapat belajar dengan rekan guru lainnya, mendorong guru menyelesaikan semua tahapan secara kolaboratif dan gotong royong. Keren. Kemudian tahapannya ini tadi sebenarnya sudah saya sampaikan. Tahap ke-0 sebenarnya orientasi. Jadi pertama kita ngelihat dulu mengenai orientasi. Oh, apa sih pendidikan inklusif itu, seperti apa gitu, pemahaman latar belakang, tujuan umum. Kemudian tahap 1 BIMTEK ya, belajar mandiri, ada ujiannya, ada pra-ujian, ada tes awal, tes akhir gitu ya. Tahap 2 pelatihan, kita mulai bekerja, praktek langsung, buat planning matrix dan seterusnya. Kemudian microlearning, kita belajar memperdalam lagi materinya dari LMS ya, Learning Management System maksudnya, baik dari web maupun dari aplikasi yang kita bisa download di HP kita. Kemudian tahap 4 pengimbasan. Jadi kita sudah
belajar semua, kita imbaskanlah ke kawan-kawan kita. Tapi jangan lupa didokumentasikan, bisa berupa video atau foto. Tapi foto pun harus dirangkai menjadi bentuk video. Kemudian kita upload di YouTube. Sudah diupload di YouTube, kita salin dan kita share linknya. Apa dapatnya kalau kita sudah mengimbaskan? Maka sekolah kita akan mendapatkan piagam penghargaan. Wah, keren sekali ya. Oke, piagam penghargaan. Oke, demikianlah. Kalau Bapak Ibu penasaran ya, ini hasilnya bisa meningkat pengetahuan guru terhadap konsep keberagaman peserta didik, konsep dasar pendidikan inklusif, dan sistem layanan pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus tuh. Jadi kita nggak hanya belajar ke siswa-siswa yang biasa, tapi kita bisa ngajar, melayani siswa yang punya kebutuhan khusus, siswa-siswa luar biasa. Mereka punya sesuatu dan kita punya keunikan, dan kita wajib mengeksplor dan kita punya kewajiban untuk melayani mereka juga. Meningkatnya pengalaman guru dalam melakukan identifikasi, asesmen, planning metrik, dan seterusnya, memberikan pengalaman kepada guru dalam mengikuti kegiatan BIMTEK dan pelatihan secara daring. Terdukungnya implementasi kebijakan Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke, kalau penasaran Bapak Ibu, silahkan daftar sekarang juga. Ikuti. Dapat ilmu yang bermanfaat, dapat kita terapkan di sekolah kita masing-masing, dan tentu saja kita dapat sertifikat levelnya nasional. Gimana? Mau gabung? Silakan. Nanti linknya akan saya tuliskan di kolom deskripsi. Oke, terima kasih atas atensinya. Siswanya belajar, guru pun harus lebih semangat dalam belajar. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Salam pintar, berbagi itu pintar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.